Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadil Muhammad Ghazali, di tutorial website portofolio bagi pemula. Jadi, selanjutnya adalah tujuan kita adalah untuk membuat di bagian website kita, tepatnya di bagian di background yang berada di bawah menu ini menjadi memiliki background yang berbeda serta memiliki hero dan jumbotronnya. Oke, pertama-tama kita kembali buka saja PSK kita. Baik, untuk memasukkannya pertama-tama kita buka di bagian HTML kita. Kemudian kita menuju ke bagian di bagian ini kita di HTML kita ini saya akan masukkan tag tanda seru strip menu saja. Masukkan di sini menu. Kemudian di bagian bawah sini, di bawah ini, saya akan memasukkan tag strip hero slash jumbotron. Lalu di bagian bawah ini saya akan membuat tag header. Gunaan dari tag header ini adalah untuk menampung backgroundnya di bagian sini serta segala tombol-tombolnya. Baik, kemudian tujuan kita adalah untuk memasukkan backgroundnya. Pertama-tama saya akan masuk ke bagian style CSS. Kemudian saya akan masukkan di menunya di bagian bawah sini, bagian sini. Enter. Maka di sini saya akan membuat menunya pertama-tama slash lalu bintang dan slash enter sini dan di sini juga enter. Lalu di tengah-tengahnya kan saya akan menu. Lalu kemudian selanjutnya di bagian bawahnya, bagian bawah saya akan memasukkan di sini jadi hero untuk atau jumbotron ya. Masukkan atau jumbotron. Masukkan bintang. Lalu di bagian bawah sini saya akan tambahkan headernya. Header spasi, masukkan margin. Lalu di bawah header akan saya masukkan background 2
HTML. Lalu di sini akan saya arahkan untuk membuat masukkan backgroundnya. Titik slash image slash. Nah, kita pilih background. Kita tutup kurung. Lalu kita enter di bawahnya. Saya masukkan agar backgroundnya memenuhi bagian layar ini. Kita masukkan saja untuk height-nya. Nah, untuk height-nya agar dia memenuhi semua layar, kita masukkan saja di sini 100 VH. Baik, seperti inilah contoh background yang sudah terpasang. Nah, bisa dilihat di sini, maka layarnya sudah menjadi backgroundnya sudah berubah dan tidak menutupi bagian logo dan menu. Baik, kita lanjutkan lagi. Lalu untuk membuat agar backgroundnya menjadi ke tengah, maka di bagian sini di bawahnya height akan saya tambahkan background position. Background position, masukkan center. Nah, tujuannya adalah membuat gambar background kita menjadi ke tengah. Kemudian agar ukurannya di sini sesuai dengan yang sudah disediakan, maka akan saya tambahkan di bawahnya background size. Background size cover. Lalu agar backgroundnya tidak berulang, kita tambahkan di bawahnya menjadi dengan background repeat, jadi tambah dengan no repeat. Baik, ini agar tidak berulang, sehingga posisi background kita menjadi seperti ini. Dia menjadi ke tengah, gambarnya menjadi ke tengah, tidak miring ke pojok ke kiri atau pojok ke kanan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Tujuan kita selanjutnya adalah untuk membuat bagian tengah menjadi samar-samar. Pertama kita buka lagi di bagian index L. Kita buka di bagian header. Baik, di dalam header ini maka kita akan tambahkan sebuah div dan juga namanya adalah header opacity. Header strip opacity. Baik. Nah, seperti ini. Guna dari header opacity ini adalah tujuan dari header opacity ini adalah untuk membuat backgroundnya sama-sama. Kemudian kita akan menambahkan background color dulu. Kita kembali buka di bagian style CSS. Baik, kita buka di bagian bawah sini baru header minus opacity, kita beri margin, lalu di bawah kita masukkan background color, lalu kita masukkan saja kodenya sama seperti kode yang kita pakai kemarin. Kita gunakan warna yang kemarin kita pakai, yaitu yang berada di bagian nav kita. Nah, seperti ini. Kita salin saja.
Kemudian kita copy di sini. Kita copy di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia belum menutup. Kemudian dia belum menutupi. Lalu saya tambahkan agar bisa menutupi. Kita tambahkan di bawahnya yaitu width titik 2. Kita tambahkan 100%. Lalu di bawah juga kita tambahkan height 100%. Nah, bisa kita lihat di sini, maka semuanya sudah tertutup dengan warna seperti yang kita gunakan kemarin. Nah, kita lihat di sini dia sudah tertutup background yang sudah kita masukkan tadi. Maksudnya apa? Kenapa tidak langsung saja jadi tertutup semua? Ini agar bisa kita munculkan secara samar-samar untuk bagian background kita. Apabila kita langsung masukkan saja semuanya tertutup, maka tidak ada backgroundnya. Agar untuk membuat backgroundnya samar-samar. Cara untuk membuat backgroundnya samar-samar adalah dengan kita tambahkan opacity. Dan terbawah kita masukkan opacity. Bila di opacity ini kita masukkan 1, maka dia akan menutup secara keseluruhan. Namun apabila kita masukkan 0, yaitu misal 0,0.8, kita bisa melihat ya, jadi sama-sama seperti ini. Atau bisa kita masukkan saja 0,7. Nah, bisa terlihat warnanya muncul background, tapi terlihat samar-samar. Background kita muncul, tapi terlihat samar-samar. Lalu kita akan membuat agar background ini tidak melewati header yang sudah kita sediakan. Dan kita tambahkan di bawahnya yaitu kita berikan di bawah yaitu position absolute. Dan di bawahnya kita tambahkan top 0. Setelah di bawahnya lagi kita tambahkan left 0 juga. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memasukkan untuk menemukan lokasinya. Karena apabila kita menggunakan absolute, maka dia akan mencari posisi yang relatif. Kita akan mengubahnya, yaitu pertama kita masuk ke index.html, kita lihat di bagian kelas ini kita miliki, sininya adalah header opacity. Kita lihat di sini, apabila kita tidak menentukan posisinya, karena dia mengambil posisi relatif, maka apabila kita ini, maka baik itunya akan otomatis mencari ke bagian body di bagian atas. Akan otomatis mencari ke bagian body di sebelah sini. Oke, karena itu kita akan tambahkan, kita buka lagi di bagian style CSS. Saya akan masukkan di bagian sini, di bawah enter, kita masukkan position relatif. Oke, kita lihat di sini, maka dia akan mengikuti yang sudah kita buat tadi. Tapi apabila kita geser ke bawah seperti ini, maka menunya juga akan ikut tergeser. Nah, saya akan buat agar menunya tidak tergeser ke bawah. Caranya adalah kita buka dulu, mari kita buka di sini. Caranya adalah
Kita cari di bagian atas, di bagian tab nav. Nah, sebelumnya hanya background color dan color, kita tambahkan di bawahnya yaitu position, bahkan sticky. Kemudian kita tambahkan di bawahnya ini yaitu kita tambahkan top 0, lalu top 0, lalu kita tambahkan di bawahnya z strip index. Ini agar bagian tampilan menu kita tetap berada di atas. Lalu kita akan tambahkan, kita masukkan di bagiannya, kita masukkan sel 100 saja. Masukkan 100. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bagian menu tetap berada di atas dan tidak ikut tertutup. Lalu tujuan kita selanjutnya adalah untuk memasukkan di bagian background ini tulisan agar untuk memenuhi bagian background yang kosong ini. Kita buka lagi. Cara membuatnya adalah kita masuk kembali di bagian index.html. Lalu kita lihat di bagian sini kita buat lagi di bawahnya yaitu kita buat header baru, header strip jumbotron. Nah, kita munculkan saja header jumbotron. Baik, kita tambahkan saja, misal di bawah sini kita akan tambahkan, kita masukkan H4. Misal diisi, kita akan isi di sini, saya akan isi dengan the collection .id. Tap saja. Nah, bisa kita lihat di sini tulisannya muncul di pojok kanan atas, di pojok kiri atas seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan memindahkan tulisan ini menjadi di bagian tengah seperti ini agar tidak over di atas. Pertama kita masuk bagian style CSS, lalu tutup. Kemudian saya akan masuk di bagian bawah sini. Lalu akan saya tambahkan sebuah kelas baru. Pertama di sini saya akan buat kelas baru yaitu masukkan saja header jumbotron sesuai yang kita buat tadi, jumbotron. Masukkan margin, lalu di bawahnya akan saya masukkan position agar dia tidak relatif. Saya masukkan menjadi absolute. Lalu di bawahnya sekalian kita masukkan saja top nya 0, sekalian dengan left-nya juga 0, serta juga di bawahnya kita masukkan juga display ya, flex, display flex. Di bawahnya kita tambahkan juga width-nya jadi 100%. Yang akan kita lakukan, kita akan membuat tulisan menjadi berada di tengah. Kita masukkan juga height-nya jadi
100% juga. Dan agar dia berada di tengah, di bawah kita beri dia justify strip content. Kita buat jadi justify content, misalnya sini strip, kita buat jadi justify content. Isinya adalah center. Lalu di bawah kita tambahkan align strip item di center. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisannya akan menjadi di bagian tengah seperti ini, dan dia tetap ada di tengah. Kemudian agar pengaturannya tetap berada di tengah, jadi tetap satu kolom di tengah, kita tambahkan di bawahnya yaitu flex direction. Tambahkan flex direction yaitu kolom. Lalu di bawahnya kita tambahkan text line. Lalu kita masukkan center. Pengaturan kata berada di tengah seperti ini. Dan dia tetap menjadi satu kolom. Lalu tujuan kita selanjutnya adalah untuk membuat pengaturan di bagian H4 kita ini, yaitu di bagian H4 ini. Di bagian H4 yang berisi tulisan kita. Pertama kita buka di bagian sel CSS. Kita buka di bawah sini akan saya buat pengaturan baru. Yang kita buat di sini yaitu pertama kita masukkan header, .header, strip jumbotron, tetap H4, masukkan H4, lalu kita beri kita masukkan colornya kita pilih saja warna putih tuh FFF. Nah, lalu di bawahnya kita masukkan font size-nya ya, yang sebelumnya kita gunakan adalah 16 pixel. Di sini saya akan memakai, kita gunakan saja 2 rem. Lalu di bawahnya kita tambahkan juga margin. Ya, marginnya yaitu 0 px. Tadi bawahnya kita masukkan juga padding. Paddingnya juga 0 px. Baik, bisa kita lihat di sini bahwa tulisannya sudah berubah menjadi putih dan fontnya juga ikut membesar. Yang juga berada di tengah. Kemudian yang ingin kita lakukan selanjutnya adalah mengubah warna putih ini agar bisa menjadi seperti warna logo ini yang warna biru ini. Kita akan menggunakan ekstensi dari Chrome, yaitu pertama kita buka Google Chrome kita cari Google Chrome extension. Kita buka di sini. Di sini lalu kita
cari di bagian ekstensi. Kita cari ColorZilla. Kita buka saja. Dan kita sudah buka ColorZilla. Apabila teman-teman belum punya, maka kalian bisa mendapatkan dari sini. Karena saya sudah punya, maka dia akan muncul di bagian atas ini. Lalu bisa kita gunakan tools-tools yang ada di ColorZilla ini. Ada tools yaitu yang ada di bagian yang terdapat di daftar ini. Baik, kita buka lagi website yang sudah kita buat tadi. Lalu kita buka ekstensi ColorZilla ya. Lalu kita klik di bagian warna yang ingin kita ambil. Di bagian warna ini. Dan kita buka lagi. Baik, tadi itu kita ulang lagi, kita tunjukkan kembali, yaitu kita gunakan ColorZilla. Lalu kita arahkan ke bagian sini, saya akan menggunakan warna biru yang ini, yang agak tua ini warnanya. Kita klik, lalu kita salin kodenya di atas sini. Maaf, kita ulang kembali karena kodenya hilang. Kita lihat saja kodenya adalah 0437 AB. 0437 AB. Kita klik sini. Lalu kita buka kembali. Dan kemudian kita masukkan di bagian warna. Kita Ctrl V. Sebelum kita hapus dulu warna putihnya. Nah, bisa kita lihat kembali bahwa warna di bagian nama kita sudah berubah menjadi seperti warna yang kita ambil tadi. Lalu selanjutnya saya ingin mengubah fontnya ini menjadi bukan Baskerville lagi. Pertama kita buka seperti yang kemarin kita lakukan. Kita buka Google Font. Lalu kita masukkan saja sebagai contohnya yang saya gunakan yaitu font Canit. Agar lebih tebal. Bisa kita tambahkan saja get font. Kita buka di sini get embed code. Dan kita scroll ke bawah. Kita salin saja ke Canit-nya sebentar.
Kita bisa pencet di sini yang sudah kita tambahkan ini. Kita pilih get font, kita pilih get embed code, lalu kita lihat kanit yang ingin kita pilih. Misalnya di sini saya pilih font family kanit sans serif. Ctrl C, kita copy, lalu kita buka lagi di CSS kita. Kemudian akan saya tambahkan yaitu di bagian header, kita tambahkan di bagian header, di bagian ini tambahkan saja v font family kanit sans serif. Kita Ctrl save. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa fontnya sudah berubah dari master file menjadi kanit. Kita buka lagi. Lalu agar di sini fontnya tidak terlalu mepet seperti ini, saya akan tambahkan di sini yaitu letter spacing. Letter spacing kita tambahkan contohnya yaitu 5px. Nah, bisa kita lihat di sini, maka fontnya menjadi berjarak sini. Tulisan nama kita menjadi berjarak. Lalu kemudian saya akan menambahkan di sini yaitu shadow untuk tulisannya. Kita masukkan saja di sini yaitu text strip shadow 2, yaitu kita masukkan 004 px. Kita masukkan lagi di sini yaitu strip, kita masukkan pagar 000. Nah, setelah kita masukkan tadi, bisa kita lihat bahwa di sini tulisan kita memiliki sedikit bayangan, jadi agar jadi lebih tebal. Lalu kemudian akan saya tambahkan tulisan untuk di bagian di bawah nama kita ini. Kita buka kembali di index HTML. Lalu kita cari di bagian bawah sini, akan saya tambahkan yaitu misal saya tambahkan H5. Terus saja kita ketik tutorial website pemula. Lalu kita tambahkan BR untuk BR dari pemula. Lalu kita tutup dengan tag, kita tutup, selesai. Kita lihat di sini bahwa sudah muncul tulisannya tutorial website pemula dari pemula. Lalu kemudian kita akan mengubah tulisan tutorial website pemula ini yang secara default warna hitam. Kita akan ubah warnanya menjadi putih dan ukurannya juga kita besarkan. Kita buka di bagian style CSS. Saya akan ke bagian bawah. Lalu di bagian header ini saya akan buat lagi yang baru di bawahnya lagi.
dot header strip jumbotron terus tag base titik H5 di bawahnya sudah kita masukkan di bawahnya yaitu color kita masukkan strip agar FFF agar warnanya menjadi putih. Lalu di bawahnya kita akan berikan marginnya yaitu kosong saja, 0 px. Kemudian di bawahnya padding ya juga 0 px, serta di paling bawah untuk font size-nya akan kita ubah. Misalnya tadi ada 2 rem, saya akan beri 3,5 rem. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisan tutorial website pemula dari pemulanya menjadi besar dan sudah berwarna putih. Kemudian di sini akan saya tambahkan line height-nya agar jaraknya tidak terlalu dekat. Bisa kita tambahkan line height. Kita tambahkan saja menjadi 4 rem. Nah, kita lihat di sini bahwa menjadi lebih jauh jaraknya, lebih berjarak. Lalu kita akan mengubah tulisannya menjadi besar semua, walaupun yang kita masukkan adalah tulisannya ada yang besar, ada yang kecil. Kita masukkan di sini yaitu saya akan masukkan teks transform. Kita pilih yang uppercase. Kita pilih yang uppercase. Nah, bisa kita lihat walaupun yang tadi kita masukkan adalah hurufnya ada yang besar ada yang kecil, kita lihat di sini bahwa tulisan hurufnya menjadi besar semua. Kemudian akan saya tambahkan tulisan lagi di bawah sini. Pertama kita buka lagi di bagian index.html. Lalu di bagian bawah H4 ini, bawah bagian H5, akan saya tambahkan di bawahnya yaitu tag P. Dan akan saya tulis, misalnya di sini adalah mulai belajar website dari sekarang. Serta cukup kita beri tagar di rumah aja. Kemudian selanjutnya kita buka di bagian style CSS untuk mengaturnya. Lalu kita tambahkan di bagian bawah sini, kita tambahkan lagi header jumbotron. Mantap di bagian P.
Lalu kita atur di bawahnya, kita atur di sini yaitu headingnya, kita atur jadi 5px. Kemudian margin kita atur jadi 0px. Yang terakhir di bagian color, warnanya kita atur jadi tagar FFF, yaitu warna putih. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan di bagian bawah sini sebuah tombol yang dia tuh ada tulisannya dan memiliki background seperti warna yang kita gunakan tadi. Pertama kita buka ke bagian indeks, kita geser. Indeks akan saya tambahkan di bawah di setelah P ya, di setelah P akan saya tambahkan href kita beri saja dia kelasnya adalah button kita beri ukurannya yaitu XL tik, dan kita tutup tag. Kemudian di bagian sebelumnya kita tambahkan di bagian dalam ini, kita isi saja seperti kita mulai sekarang. Nah, bisa kita lihat di sini maka sudah muncul linknya. Sebelumnya kita lanjutkan lagi, kita buka di bagian style CSS. Lalu kita tambahkan di bagian bawahnya untuk pengaturannya kita beri saja A. Lalu kita ketik teks decoration nya adalah non, lalu color kita ubah saja menjadi tagar 33. Kemudian untuk text shadow-nya juga kita hilangkan, ketik non. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisan linknya sudah berubah, bisa diangkat kok linknya seperti ini ya. Nah, bisa kita copy juga. Nah, kemudian kita akan tambahkan di bagian bawahnya juga sebagai kelasnya, yaitu dengan kemudian caranya adalah akan saya tambahkan di bagian bawah ini yaitu button, kelas button. Saya tambahkan isinya adalah background colornya kita akan gunakan yang di header jangkauan H4. Kita salin,
putih saja di sini. Dan kita sudah berubah warnanya. Lalu di bawahnya dan kita masukkan paddingnya sebanyak 5px, 10px, 5px, plus 10px. Lalu di bawahnya kita masukkan border radius. Kegunaan border radius adalah agar kotak yang menutupi tulisan ini tidak bentuk sangat kotak seperti ini, tapi agak melengkung. Kita masukkan di border radius ini yaitu kan saja 5px. Nah, bisa kita lihat tidak melengkung, tidak kotak tapi agak melengkung seperti ini. Lalu yang selanjutnya akan kita masukkan yaitu font family-nya. Untuk font family-nya saya akan gunakan juga yang tadi sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu akan saya gunakan yang Kanit. Kita cari Kanit. Salin saja. Ya. Salin, lalu kita masukkan di bawah sini. Nah, Kanit. Sudah berubah fontnya, sudah berubah jadi Kanit. Kemudian akan kita masukkan di bawah sini yaitu button shape XL, karena sebelumnya sudah kita masukkan yaitu juga di indeks, bagian indeks yaitu button, tapi dia juga memiliki button XL. Ini agar untuk memperbesar bagian buttonnya. Kita tambahkan ini saja yaitu font size-nya yaitu sebanyak 1.4 rem. Dan untuk paddingnya kita masukkan saja 20px. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ukurannya sudah membesar, ukuran buttonnya sudah membesar. Nah, terakhir adalah agar jarak tombol dan bagian tulisan ini agak berjarak, bisa kita tambahkan di bagian, kita geser ke atas, bisa kita tambahkan di bagian header jumbotron yang P, header jumbotron yang P. Di sini marginnya bisa kita tambahkan saja yaitu 5px isi 20px dan juga 5px. Nah, bisa kita lihat sini antara tombol dengan tulisan judul menjadi berjarak. Baik, bisa kita lihat di sini hasil hari ini yaitu adalah misalnya adalah fondelcollection.id, tutorial website pemula dari pemula. Mulai belajar website dari sekarang serta cukup tag di rumah aja. Dan sini ada tombol yang mulai belajar. Lalu sekian untuk pertemuan hari ini. Video kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu di semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.